Masyarul muslimin rahimakumullah, dimanapun berada kita bersyukur, kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita malam ini adalah pertemuan ketiga untuk surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Jadi malam ini kita masuk pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Bersama kita sudah ada Ustaz Safi Soleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membimbing kita, memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayatnya 11 sampai 15. Jemaah sekalian yang ingin ikut membuka kitab suci Al-Qur'annya, dipersilakan buka surat yang ke-13, ayatnya 11 sampai 15. Dan mari kita masuk ke screen untuk melihat Al-Qur'an bersama-sama, sambil mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh. Fadhal Ustadz. Syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi lahu ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ومن خلفه يحفظونه من إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا وما لهم من دونه من وال وما لهم من دونه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ
السحاب الثقال وجمع ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين ليبلغ ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا ولله يسجد من في السماوات والأرض وكرها وظلالهم بالغدو والآصال والأرض والآصال
صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma Salli wa sallim wa وبارك ala rasulillah الله wa وآله alihi الأطهار ala يا رسول rasulillah الله alihi وآله الأطهار Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad. صل على محمد وعلى محمد. Kita mewakili seluruh jemaah mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh dari Singapura. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita menjadi wasilah bagi beliau untuk selalu diberikan kesehatan lahir batin, keselamatan dunia dan akhirat, dan syafaat di sisi Allah SWT. Allahumma amin ya Allah. Begitu juga jemaah sekalian yang ikut membaca Al-Quran tadi, semoga setiap bacaan yang kita baca tadi menjadi saksi, menjadikan Allah mengirim malaikatnya kepada kita bersaf-saf sampai ke arasy Allah SWT untuk mencatat kita dan masukkan kita ke dalam golongan Al-Mukarrabun. Kita teruskan surat Ar-Ra'd kita, surat yang ke-13. Ar-Ra'd artinya guntur atau petir. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya ada 43 ayat. Jadi guntur, guruh atau petir. Kita ulangi dari ayat yang ke-10, ayat terakhir yang kita baca di hari Rabu yang lalu. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un minkum, sama saja, minkum man asarral qawla wa man jahara bihi. Sama saja di sisi Allah apakah kalian mengeraskan suaranya ataukah tidak, mengungkapkan isi hatinya atau tidak. Allah mengatakan di antara kalian ada yang merahasiakan kata-katanya, tapi ada juga yang mengungkapkannya secara terbuka, secara terus terang. Wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribum bin nahar. Begitu juga Allah SWT mengetahui juga, sama saja bagi Allah apakah kita berada di malam hari bahkan bersembunyi ataupun di siang hari dalam keadaan berjalan, semuanya Allah SWT mengetahuinya. Jadi Allah tidak ada bedanya antara terang dan gelap, tidak ada bedanya antara siang dan malam, tidak ada bedanya antara kita simpan dalam hati atau kita ungkapkan. Apa sebabnya? Karena Allah Maha mengetahui dan Allah bersama semuanya. Hati kita bersama dengan Allah. Jadi apa yang kita simpan dalam hati Allah tahu. Allah juga bersama dengan ucapan kita. Jadi apa yang kita ucapkan Allah juga mengetahuinya. Allah bersama dengan perbuatan kita, maka apapun yang kita perbuat Allah juga mengetahuinya. Jadi bagi Allah sama saja. Jadi istilah siang dan malam, kemudian bersembunyi ataupun terbuka, itu hanyalah istilah kita manusia saja. Di sisi Allah tidak ada istilah itu, karena bagi Allah sama saja. Semuanya ketahuan, terang benderang di matanya. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 ini ayat yang terkenal. Jadi jemaah sekalian, kita sih biasa mendengar para ustadz, para ulama di mimbar-mimbar masjid mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, satu komunitas, satu community kalau orang-orang, individu-individu di dalam komunitas itu tidak mengubah dirinya sendiri. Nabi mengucapkan kata-kata yang terkenal yaitu ibda bin nafsik, mulailah dari dirinya masing-masing. Nah, ayat ini adalah terletak di ayat yang ke-11 surat Ar-Ra'd ini. Berada di tengah-tengah ini, mulai dari sini nih. Ya.
Allah berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Jadi bagi Allah, mu'aqibatun, bagi Allah, bagi kita juga manusia, mu'aqibatun. Ya. Lahunya di sini bagi kita manusia, karena tadi kita manusia tidak ada bedanya antara kita sirkan atau kita jaharkan. Kita bersembunyi di malam hari atau kita berjalan di siang hari. Bagi Allah sama saja. Kita tetap tinggal di bumi atau kita naik pesawat angkasa luar, kita pergi ke bulan, sama saja bagi Allah SWT. Karena setiap kita atau bahkan setiap hal, setiap entitas selalu ada muakibatun, selalu ada penjaganya. Kata-kata muakibatun diartikan dengan di sini pengiring atau penjaga yang menemani. Itu secara bahasa artinya dari kata akibat. Artinya bahwa Allah mengetahui bukan hanya sebabnya tapi akibatnya. Kalau kita kan biasanya tahu ada akibatnya, tetapi bagaimana derajat akibatnya kita belum tahu kalau belum terjadi. Seperti mana kita ketahui bahwa ada akibat yang langsung terjadi setelah sebab. Tapi ada juga akibat yang terjadi beberapa saat, bahkan lama setelah sebab. Contohnya kalau kita misalnya mengguyur tubuh kita dengan air, itu kan sebab. Mengguyur itu adalah sebab. Langsung terasa akibatnya, yaitu dingin atau basah. Tubuh kita menjadi basah. Jadi begitu kita mengambil sebab mengguyur tubuh kita dengan air, maka otomatis akibatnya terasa, yaitu langsung berasa dingin atau basah. Itu akibat. Kalau kita benturkan kepala kita di tembok, maka langsung terasa sakit. Nah, itu langsung berasa akibatnya. Tapi ada juga akibatnya lama. Contohnya misalnya kita malas, ya kan, malas itu tidak langsung jadi bodoh. Tapi lama-kelamaan kita ketinggalan pengetahuan. Lama-kelamaan setelah kita bergaul dengan orang-orang, oh ternyata banyak yang kita tidak ketahui. Orang-orang di sekitar kita pada tahu, kita tidak tahu. Itu butuhkan waktu lama. Bahkan ada yang lebih lama lagi, yaitu setelah kita meninggal dunia. Setelah kita meninggal dunia nanti di akhirat, baru tahu bahwa ternyata kita bakal masuk neraka. Di dunia mungkin kita belum tahu, tapi sebab itu kita sudah pilih di dunia. Nah, maka dari situ muncul kata-kata muakibatun. Jadi, bagi setiap orang, bahkan bagi setiap hal, ada muakibatun. Ya. Makanya misalnya, masih 900 tahun sebelum banjir bah pada zamannya Nabi Nuh, Allah sudah sampaikan kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, coba kamu ajak kaummu bikin bikin perahu besar untuk menampung mereka. Kenapa? Karena Allah sudah tahu bahwa 900 tahun ke depan akan terjadi banjir bah. Itu akibat namanya. Jadi akibat yang terjadi di depan, Allah sudah tahu akibatnya. Nah, kata-kata mengetahui akibatnya itu muakibatun. Jadi lahu bagi manusia itu ada muakibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Yaitu yang di depannya ataupun di belakangnya. Kata di depannya artinya sebelum kejadian, wa min khalfi ataupun setelah kejadian sebab itu. Jadi sebelum kita menciptakan, melakukan sebab, dan setelah sebab itu kita lakukan, Allah sudah tahu akibat-akibatnya, dan karenanya dia mencatatnya. Yafadunahu min amrillah. Para pengiring ini atau malaikat-malaikat penjaga ini ditugaskan untuk yahfazunahu, menjaga kita semuanya. Jadi tidak ada dari kita yang luput dari apapun juga. Dan ternyata seperti yang pernah kita sampaikan bahwa dalam teori black hole belakangan ini, bahwa ternyata kalau sebuah planet, sebuah galaksi runtuh dan menjadi black hole, ternyata tidak hilang. Yang namanya black hole itu bukan hilang. Tapi seluruh kejadian-kejadian yang pernah terjadi di dalam galaksi itu tercatat semuanya dan tersimpan di dalam black hole itu. Jadi black hole itu menjadi semacam chips yang ukurannya super nanometer. Super nano. Jadi bukan lagi mikro, tapi sudah nano dan super nano. Bahkan hyper nano. Apa sebabnya? Karena mencatat semuanya. Jadi, seperti itu. Dulu jemaah sekalian, kalau kita membayangkan mencatat satu perbuatan manusia dari awal sampai akhir, dari lahir sampai mati, pasti bayangan kita bukunya tebal sekali. Bukunya pasti banyak, ya, tidak cukup dengan satu buku saja.
Bayangkan kalau kita catat perbuatan manusia dari lahir sampai meninggal dunia, satu persatu. Makan jam berapa, tidur jam berapa, bangun jam berapa, mandi jam berapa, kan itu ditulis setiap hari. Itu kan butuh buku catatan yang sangat banyak. Bayangan kita seperti itu dulu. Tapi sekarang dengan adanya teknologi digital sekarang, tidak perlu lagi kita bingung. Kenapa? Karena semua data sekarang dari seluruh dunia tersimpan dalam satu tempat. Dalam satu tempat dengan server satu dengan server lain terhubung, terkomunikasi, sehingga kemudian lahirlah yang disebut dengan data besar atau big data. Nah, jadi ini sekarang dengan gampang kita pahami. Jadi semua yang terjadi itu tercatat, tersimpan di dalam apa yang disebut dengan server. Nah, pertanyaannya di mana letaknya itu dan bagaimana wujudnya kita tidak tahu. Cuma yang kita tahu kalau kita panggil langsung muncul. Misalnya kita tanya artificial intelligence ataukah kita tanya misalnya Google tentang satu tema, tentang misalnya reinkarnasi, semua muncul. Berita-berita tentang itu semua muncul. Websitenya, sumber-sumbernya. Bahkan kalau AI atau AI langsung menceritakan kepada kita apa itu inkarnasi, siapa saja yang percaya, agama apa saja, kemudian faktor-faktornya apa saja, semuanya lengkap. Ya, dari mana ngambilnya? Ya dari data tadi. Nah, jadi bahwa kita manusia tercatat, apalagi. Kenapa? Karena yang mencatat bukan lagi AI, tetapi di atas segala-galanya, yaitu Allah SWT mengutus malaikat muaqibatun yang kerjanya yahfazunahu min amrillah, menjaga kita dalam hal urusan atas perintah Allah. Inna Allah la yugayyir. Nah, maksudnya di sini inna Allah. Jadi mulai dari sini. Jadi mulai dari sini. Sampai di sini yang terkenal nih ayatnya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dari ayat 11 ini cukup panjang, tetapi yang terkenal ini paling sering dikutip. Ya, jadi dianggap ini satu kalimat. Ini bukan ayat, satu kalimat. Karena ayatnya panjang sampai di sini. Dari sini lahu sampai di minwal. Jadi dari sini sampai di sini satu ayat. Jadi ini diambil satu ayat di sini, boleh dikata hanya sepertiganya saja. Jadi ini kita tidak sebutnya satu ayat, tetapi satu kalimat. Jadi ini satu kalimat. Inna Allah, sungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan mengubah ma biqaumin, apa-apa yang ada pada satu kaum. Kaum itu komunitas, community. Ya, jadi komunitas itu sekarang yang paling besar bangsa. Jadi Singapura satu komunitas. Malaysia satu komunitas, Thailand satu komunitas, Indonesia dari ujung ke ujung satu komunitas. Kalau dalam pengertiannya lebih besar, ya. Kalau secara keseluruhan disebut dengan umat, ya, umat menjadi komunitas. Jadi kaum namanya, ya. Ada yang lebih kecil nanti dari kaum, biasanya disebut dengan unasun, ya. Jadi unasun. Nah, jadi kaum itu kita sebut sekarang dengan komunitas, satu entitas negara. Ingat, negara itu kan nanti belakangan. Kalau dulu itu kan tidak ada istilah negara. Istilah negara dulu itu nggak ada, state tidak ada. Yang ada dulu adalah suku-suku. Ya, satu suku, satu wilayah, kemudian naik menjadi satu kerajaan. Jadi begitu dulu. Nah, kerajaan dulu itu kan tidak jelas batas-batasnya dulu. Semua orang bisa melintas ke kerajaan manapun, tidak ada paspor, tidak ada visa dulu. Nah, itu setelah dunia modern baru dibuatlah itu, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Nah, jadi istilah state atau negara itu muncul belakangan. Jadi kita artikan saja negara sekarang bahasa Al-Qur'annya adalah kaum, ya, ma bi qaumin. Ya. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum, satu negara hatta sampai yughayyiru. Ya. Sampai mereka, yughayyiru mereka. Ingat jelas sekalian di sini tadi adalah bentuk tunggal, sini bentuk jamak ini. Ya. Sampai mereka mengubah apa-apa bi anfusihim, dalam diri mereka, nafsu mereka. Jadi perubahan satu negara, satu kaum itu dimulai daripada diri. Jadi di sini kaum. Ya. Dimulai dari mana? Mulai daripada anfus. Ya, anfus ini bentuk jamak dari nafs. Jadi kalau kita yang perbaiki suatu negara, ya nafsnya dirinya. Jadi kalau ada individu-individu yang memperbaiki dirinya, maka dia akan menarik, ya, orang-orang di sekitarnya.
Jadi ibaratnya kalau satu diri itu membuat dirinya menyala, otomatis akan menerangi lingkungan di sekitarnya. Jadi satu orang, contohnya misalnya di Mekah, satu orang Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menyalakan jiwanya yang disebut dengan cahaya kenabian, maka kemudian membuat seluruh jazirah Arab bahkan seluruh dunia mendapatkan terangnya. Sehingga biasa kita mengatakan Nabi Muhammad itu mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kenapa? Karena dia sendiri menyalakan dirinya. Makanya Nabi tadi mengatakan bahwa kalau ingin mengubah suatu masyarakat, suatu negara, tidak ada gunanya kita berkeluh kesah. Tidak ada gunanya kita berkeluh kesah tentang komunitas, tentang negara bangsa kita. Harusnya masing-masing diri yang menyadari itu mengubah dirinya. Nah, kata Nabi tadi apa? Ibda binafsika. Mulailah dari dirimu sendiri. Jadi ibda binafsik. Kalau istilahnya para ulama, kalau ada tempat yang gelap, tidak berguna kita mencaci maki itu keadaan. Kita tidak berguna untuk mencaci maki kegelapan. Bahkan kita menggunakan senjata sekalipun, kita menggunakan golok, kita menggunakan pedang, kita marah mengayung-ayungkan golok, pedang di dalam kegelapan, ya tetap tidak akan bisa menghilangkan kegelapan. Tidak bisa apapun. Kita pakai 10 golok, tidak akan bisa membuat kegelapan menjadi terang. Kita mencaci maki kegelapan, dari pagi sampai pagi lagi, tidak akan membuat kegelapan menjadi terang. Lalu bagaimana caranya membuat kegelapan jadi terang, kata Nabi atau kata para ulama? Sederhana, yaitu nyalakan lilin. Begitu kita menyalakan lilin, maka otomatis kegelapan hilang. Nah, begitulah juga dengan keadaan masyarakat kita. Diri-diri kita itu adalah lilin yang harus dinyalakan. Diri-diri kita ini adalah lampu, misbah, yang harus kita nyalakan sendiri. Jadi marilah kita kalau beragama itu tidak perlu kita melihat orang lain. Selalu melihat diri kita. Marilah kita berusaha secara maksimal, optimal untuk menyalakan diri-diri kita masing-masing. Karena kalau diri kita menyala, otomatis akan menerangi orang di sekitar kita. Setelah orang di sekitar kita terterangi, dan dia mau juga menyalakan, itu terserah mereka. Tapi yang jelas setiap orang menyala lampunya, pasti akan menerangi orang di sekitarnya. Inilah yang dikatakan dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Walaupun tidak persis sama dengan ini, tapi di dalam Al-Quran ada beberapa kali ayat yang muncul seperti ini. Mari kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 53. Sini Allah berfirman, "Dzalika," demikianlah, bi anna Allah, karena sungguhnya Allah lam yakum mugayyiran. Lam yakum mugayyiran. Allah tidak akan mengubah. Lam yakum mugayyiran, tidak akan mengubah. Tidak akan mengadakan perubahan. Ya, lam yaku mugayyiran, ni'matan nikmat. Ya. An amaha, yang telah diberikan ala kaumin, kepada suatu kaum. Jadi kalau yang dimaksud di sini nikmat itu kebaikan, termasuk kenabian misalnya, nikmat kenabian. Jadi nikmat kenabian yang diberikan kepada suatu kaum, katakanlah kaum atau Arab, negara-negara Arab. Kalau kita sebut tadi kaum negara ya, Arab Saudi, Yordania itu kan negara Arab dan sebagainya. Nah, negara-negara ini kan mendapatkan kenikmatan kenabian karena mereka lah yang pertama kali bersentuhan dengan Nabi Muhammad, sehingga kemudian mereka berjaya pada zamannya semuanya. Nah, tetapi kenapa bisa berubah sekarang menjadi bangsa penjilat terhadap negara-negara Barat? Bayangkan, Amerika Serikat menghabiskan ratusan miliar US dollar dikirim ke Israel untuk membunuh bangsa Palestina, Gaza. Tapi begitu pemimpinnya Amerika, Donald Trump, datang ke Arab, luar biasa kita saksikan semuanya. Ada mendapatkan jet pribadi, hadiah jet pribadi. Dari Saudi mendapatkan investasi 10.000 triliun, bayangkan. 10.000, 10 berapa? 1.000 triliun atau berapa gitu. Investasi ya, dari Arab Saudi. Jadi, apa kita bayangkan? Negara-negara Arab ini menghadiahi Donald Trump dengan investasi yang banyak, bahkan ada yang dari kasih jet pribadi dan sebagainya. Luar biasa. Artinya apa? Kenikmatan itu hilang karena perbuatan kita sendiri. Jadi dikatakan di sini, Allah tidak mungkin mengubah kenikmatan itu yang telah diberikan kepada satu kaum
Hatta sampai yugayiru ma bi anfusihim. Ini kata-kata ini sama tadi. Hatta yugayiru ma bi anfusihim. Jadi kalau tadi adalah buruk, kata-kata kalau buruk, kita buruk, masyarakat buruk, tidak akan bisa baik kalau tidak dimulai dengan diri-diri. Sebaliknya kalau kita baik, tidak akan jadi buruk, tidak akan runtuh kalau tidak dimulai dari diri juga. Berdasarkan ayat ini. Jadi lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dibutuhkan tokoh-tokoh, ya, orang-orang yang bisa mengubah keadaan. Ya, jadi sayangnya sekarang di negara-negara Arab tidak muncul seperti itu. Ya, kenapa? Karena begitu muncul dibunuh dan tidak ada yang mau mendukungnya. Nah, inilah masalahnya jemaah sekalian. Sehingga apa yang terjadi kemudian kita saksikan sekarang, penderitaan luar biasa terjadi pada masyarakat Gaza, karena bukan hanya propertinya hancur, dan mereka sekarang dipaksa untuk kelaparan. Jadi genosida sekarang kombinasi antara bombardemen dengan membuat mereka lapar luar biasa. Ya. Dan kita lihat bagaimana luar biasanya kejahatan Israel, diplomat negara lain yang masuk ke sana pun ditembaki dan dibunuhnya. Dan begitu. Dan umat Islam kan banyak sekali sebetulnya. Berkali-kali sampai umat Islam luar biasa banyak. Tapi terutama di negara Timur Tengah ya diam saja. Kenapa? Karena setiap negara itu bergantung kepada Amerika. Kehilangan kemampuan untuk mandiri. Kenapa kehilangan kemampuan untuk mandiri? Sederhana, ilmu pengetahuan. Jadi ingat ilmu pengetahuan. Donald Trump tahu persis bahwa kemajuan itu adalah pengetahuan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang membaca berita hari ini, mulai hari ini Donald Trump menandatangani semacam keputusan presiden untuk mengusir seluruh pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa asing di Harvard. Ada sekitar 6.800 mahasiswa asing yang belajar di Harvard disuruh meninggalkan Harvard, mencari sekolah lain atau meninggalkan Amerika. Karena bagi Donald Trump, ya, orang-orang dari luar itu ketika belajar di Amerika, satu, cenderung menjadi pendukung Palestina, pro-Palestina. Yang kedua, kembali ke negaranya, membangun negaranya, terutama dari negara Asia Timur seperti Cina. Membuat negaranya menjadi begitu maju, dan Amerika sudah tidak mampu mengontrolnya lagi. Jadi Amerika sudah tahu, tidak mampu mengontrol Cina. Ya. Perang antara India dan Pakistan kemarin adalah sebetulnya perang antara Asia Timur dengan Amerika dan Eropa, perang dengan NATO. Ya. Dan ternyata pesawat-pesawat canggih dari Eropa tidak mampu menghadapi pesawat-pesawat tempur buatan Cina. Nah, ini yang membuat mereka semakin panik. Tapi apa yang bisa kita pelajari di sini? Begitu kita umat Islam tertinggal. Ingat, begitu kita umat Islam tertinggal. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita apa sebab ketertinggalan itu. Ayat ini ulangi lagi menyampaikan kepada kita apa sebab ketertinggalan itu. Karena kita kan aslinya punya kenikmatan, yaitu nikmat kenabian, nikmat Al-Quran. Kenabian itu adalah Al-Quran. Kita sudah bahas juga kemarin tentang yang mewarisi Al-Quran. Ada 3 macam, ada 3 kelompok. Nah, di sini pun dikatakan zalika. Kenapa timbul masalah seperti sekarang ya? Yang demikian itu bi'annallah, karena Allah sendiri tidak akan mengubah. Artinya bukan Allah yang buat kita begini. Bukan Allah yang buat bangsa Palestina menderita. Bukan Allah yang buat umat Islam itu terpuruk. Ya. Bukan Allah yang buat umat Islam itu menjadi bangsa paria. Tapi siapa yang menyebabkannya? Ayat ini mengatakan zalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak mungkin mengubah, ya, melakukan perubahan kenikmatan terhadap suatu kaum yang telah diberikan kepadanya, hatta sampai yugayiru, mereka sendiri, ya, kaum itu sendiri, bangsa itu sendiri, yugayiru, yang mengubah ma bi anfusihim. Jadi sini kaum lagi dan anfusihim. Jadi kaum ini akan rusak kalau diri-diri mereka menjadi rusak. Kenikmatan ini akan hilang kalau diri-diri dalam kaum itu mengabaikan nikmat itu. Dan apa kenikmatan terbesar yang bisa kita lakukan? Al-Quran. Ulangi lagi, Al-Quran. Ya. Di mana-mana sekarang jarang bahasa Al-Quran. Ya. Jadi kita harus akui bahwa Al-Quran tidak lagi menjadi kurikulum penting dan utama bagi umat Islam. Ya.
Banyak bahkan di antara kita yang merasa sudah cukup dengan membaca doa-doa saja. Melakukan ibadah-ibadah ritual saja. Bahkan biasa kita mendengarkan, Ustaz saya cukup salat saja. Saya nggak kuat lagi untuk belajar dan ini udah belajar itu. Dia lupa bahwa ibadah pertama dan terpenting dalam Islam adalah belajar. Sampai Nabi mengatakan belajar itu waktunya tidak ditentukan seperti salat. Karena belajar itu wajib dari buayan sampai liang lahat minal mahdi ilal lahdi. Seperti itu. Wa anna Allah sami'un alim, dan Allah itu sungguhnya maha mendengar lagi maha mengetahui. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia. Satu ayat lagi surat Musyawarah, surat Asy-Syura ini. Surat 42-47. Ya. Allah mengatakan istajibu li rabbikum. Istajibu li rabbikum. Jawablah Tuhan, maksudnya patuhilah Tuhanmu. Ya. Laksanakanlah ajaran Tuhanmu. Min qabl sebelum, tentu Al-Quran maksudnya. Min qabl sebelum ayat tiya yaumun, sebelum datangnya satu hari, la maradda lahu. Pada saat itu tidak ada lagi yang bisa menolaknya. La maradda lahu min Allah. Malakum min maljain yaumaidin wa malakum min nadhir. Pada saat itu tidak ada di antara kita yang bisa lari berlindung, wa malakum min nadhir, dan tidak bisa kita nakir, karena nadir dan nakir mengingkarinya. Jadi artinya bahwa apa yang kita lakukan sekarang di dunia, yaitu mengubah kenikmatan, akan berdampak pada akhirat nantinya. Dan kalau kita sampai di sana, ya sama juga di dunia. Di akhirat, la marad dalam minaltiyah, tidak bisa menolaknya. Ya. Kita tidak bisa lari dari Allah. Kita tidak bisa mencari tempat perlindungan. Dan juga tidak bisa mengingkari kenyataan itu. Nah, oleh sebab itulah, di dunia inilah tempatnya. Jadi, tugas kita di dunia ini dua macam. Pertama adalah memperbaiki keadaan dunia kita, dunianya umat Islam, supaya jangan menjadi objek imperialisme, jangan menjadi objek pelecehan peradaban, jangan menjadi santapan musuh-musuh yang tidak punya semangat dan nilai kemanusiaan. Yang kedua, supaya kita nanti selamat di akhirat. Jadi dua ini. Jadi kita harus memperbaiki keadaan kita di dunia untuk dua unsur itu. Ya. Adalah keliru kalau kita mengatakan ya cukup di akhirat saja. Biarlah kita di dunia seperti ini. Tidak boleh. Karena salah satu unsur penting dalam Islam itu adalah menegakkan keadilan. Ya. Salah satu unsur penting dalam Islam itu keadilan. Dan keadilan hanya bisa dilakukan kalau punya power, namanya khalifah. Khalifatullah fil ard. Makanya dikatakan ketika Allah menciptakan kita, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan khalifah. Nah, jadi Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a. Kalau Allah SWT telah menginginkan, maksudnya itu sudah sampai pada tingkat komunitas itu mayoritasnya buruk, ya, itu buruk. Fala maraddalahu, tidak ada yang bisa menolaknya. Sama tadi di ayat ini. La maraddalahu minallah. Tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, begitu ya di sini. Wa idza aradallahu biqaumin su'an. Jadi ingat kata-kata ini kelanjutan dari tadi ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kalau kita tidak memperbaiki keadaan kita sehingga kita terjebak ke dalam keburukan peradaban, keburukan nasib, maka apa kata Allah? Fala maraddalahu, tidak ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan di sisi Allah juga tidak ada yang bisa memberikan perlindungan selain daripadanya. Malah minuri, tidak ada bagi manusia, bagi kita ini selain daripada Allah, wal. Jadi sebelumnya itu dikatakan setiap umat ada hadinya. Ya, sekarang ada wali. Ini kata wali dari kata wali, waliyun. Kalau hadi, hadiun. Hadi itu pemberi apa namanya? Pemberi petunjuk. Kalau di sini wali, pemberi perlindungan. Nah, jadi inilah menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa ini harus diusahakan. Dan usaha itu harus maksimal dari kita jemaah sekalian. Ya. Dan tidak cukup hanya dengan beribadah ritual saja. Tidak cukup dengan hanya berdoa saja. Doa dan ibadah ritual penting. Tetapi harus ada aksi nyata. Harus ada tindakan. Ya. Harus ada perbuatan yang nyata. Ya, seperti tadi kita lihat, ya sekarang Amerika sudah ketakutan dengan kebangkitan Tiongkok, Cina.
karena berhasil menyerap ilmu-ilmu yang ada di sana. Bisa dikatakan bahwa dari 6.800 tadi itu pelajar asing di Harvard University, mayoritasnya dari Asia Timur, terutama dari Jepang, dari Cina. Dan sekarang mereka kembali ke negaranya, membangun negaranya masing-masing, bahkan bikin universitas yang baik juga, bahkan setara dengan Harvard. Nah, jadi kan intinya apa? Intinya kan pengetahuan. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa Donald Trump lebih paham dari kita. Donald Trump paham bahwa kemajuan suatu bangsa itu pengetahuannya, sekolahnya. Dan kita orang Islam sebetulnya tidak perlu dikuliahi oleh Donald Trump tentang ini. Kenapa? Karena begitu kita membaca Al-Quran, semua kita tahu bahwa ayat pertamanya adalah Iqra, belajarlah. Ingat, Iqra, belajarlah. Jadi kalau kita melihat umat Islam sekarang tertinggal, ya mohon maaf ya, karena memang semangat belajar kita rendah. Ya. Semangat belajar kita rendah. Seperti kalau kita lihat kemarin, kalau misalnya Pakistan berhasil menekuk pesawat-pesawat canggihnya India, ya itu bukan karena Pakistannya, tapi karena Cina berhasil membuat teknologi yang canggih, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat misalnya di dunia Islam ada satu negara yang cukup kuat, yang cukup pintar, yaitu Iran. Tetapi orang Islam sendiri disuruh untuk memusuhinya, kan menjadi lucu jadinya. Sama juga dulu di Pakistan, ada ahli fisika yang sangat terkenal, ahli nuklir, ahli fisika terkenal, mikrofisika, namanya Abdul Salam. Tapi diusir dari Pakistan, kenapa? Karena dianggap dia adalah Ahmadiyah. Hanya karena dianggap Ahmadiyah, tidak boleh tinggal di Pakistan. Islamnya tidak diterima. Akhirnya kemudian dia lari keluar, dia akomodasi oleh Inggris. Inggris yang menggunakannya. Coba kita lihat. Jadi ini kan menjadi berat bagi umat Islam. Karena menolak pengetahuan. Jadi harus kita katakan menolak pengetahuan. Katakan misalnya ada di antara kita orang pintar, tapi begitu dianggap mazhabnya beda dengan kita, ditolak, dikafirkan, disesatkan, akhirnya kemudian bahkan bisa rumahnya dibakar. Ya. Inilah yang menyebabkan umat Islam sekarang ini menjadi seperti ini, menjadi santapan, empuk bagi musuh-musuhnya. Ya. Tidak ada kejahatan dan tindakan ke anti kemanusiaan yang paling parah ketimbang yang terjadi sekarang di depan mata kita di Israel, di Palestina. Tidak ada. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian serba dan sekarang terjadi di depan kita, terjadi di tengah-tengah bangsa Arab. Ya. Di samping kiri kanannya itu semuanya Islam, di sampingnya ada Yordania, bahkan Raja Yordania mengaku diri sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ya. Di situ ada Suriah, samping Syria, ada Turki yang dibangga-banggakan. Di samping di samping utaranya Palestina ada Mesir kita sebut sebagai pusat agama Islam yang dibangga-banggakan, lulusannya luar biasa, dianggap hebat di seluruh dunia. Di sampingnya Mesir, di sana ada Tunisia, ada Aljazair, banyak sekali. Tetapi apa yang terjadi dengan Palestina? Nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kan ini menunjukkan kepada kita, yang penting itu bukan banyaknya, tetapi kualitas. Dan kata-kata ini pun ada dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Kamin fiatin, betapa banyak kelompok yang besar, yang kecil ya, mengalahkan kelompok yang besarnya. Jadi betapa banyak kelompok yang kecil, kamin fiatin kalilan, katiratin, gitu, lupa ayatnya di surat Al-Baqarah itu, betapa banyak kelompok yang besar bisa dikalahkan kelompok yang kecil. Kenapa? Karena kualifikasinya. Jadi intinya apa? Intinya adalah kualifikasi, kualitas. Ingat, kualitas. Dan apa itu kualitas? Pengetahuan. Ingat, pengetahuan. Mereka tidak takut kalau umat Islam semuanya berbondong-bondong berhaji. Di Indonesia, kita sampaikan pada ikhwan kita di Singapura dan Malaysia, di Indonesia walaupun negaranya itu masih 60% miskin, tetapi jemaah hajinya itu ada yang antri sampai 57 tahun. Bayangkan Pak, ini tidak ada di dunia mungkin seperti ini. Tapi di Indonesia ada kabupaten, ada wilayah yang jemaah hajinya itu menunggu 50 tahun baru bisa naik haji. Ya, karena apa? Karena antri. Karena apa? Karena panjangnya orang mendaftar. Nah, tetapi yang terjadi jemaah sekalian terbahagia ya seperti yang kita saksikan. Jadi begitu banyaknya. Artinya apa? Mereka tidak takut kalau orang berantri berhaji. Mau antri sampai 100 tahun, 1000 tahun, nggak masalah. Yang penting jangan pintar. Ya, jadi mereka tidak takut kalau orang berhaji. Mereka tidak takut kalau banyak masjid. Mereka tidak takut kalau masjid itu penuh semuanya. Masjidil Haram itu kan penuh selalu. Ya, mereka takutnya apa? Orang pintar.
orang berilmu pengetahuan. Itu yang mereka takutkan. Itu ya sebabnya mereka mengusir, mulai hari ini mereka mengusir mahasiswa-mahasiswa asing yang ada di Harvard University. Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunshi'us sahabat thiqal. Coba lihat ini tadi setelah berbicara tentang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apakah kemudian dia bicara tentang haji? Bicara tentang salat? Enggak. Bicara tentang fenomena alam. Dan ini hanya bisa diketahui oleh orang yang berilmu pengetahuan. Mempelajari cuaca, mempelajari pergeseran musim, mempelajari astronomi, mempelajari geofisika, ya, klimatologi dan geofisika, ya. Kan yang tahu ini kan orang yang ahli dalam ilmu klimatologi dan geofisika. Ya, kalau di Indonesia itu disingkat dengan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ya gitu. Jadi ada ahli meteorologi, ada geofisika, ada klimatologi, nah gitu. Nah, siapakah mereka itu? Ya, berpengetahuan, berilmu. Ya. Jadi Allah katakan huwallazi yurikumul barqa. Mungkin ada yang bertanya, tapi kan buktinya di setiap negara sudah ada ahli itu ya, tetapi pengetahuan mereka diambil aja dari negara lain kan, masih tergantung. Kurikulumnya bergantung. Kita belum mandiri, patokan kemajuan kita masih negara barat. Kita boleh dikata belum mandiri dalam dunia pengetahuan. Ya, seperti itu. Huwallazi yurikumul barqa, dialah Allah yang yurikumul barqa, memperlihatkan kepada kalian al-barqa, kilat. Ya. Jadi al-barq itu adalah kilat. Ya, makanya kan dulu ada yang mengatakan bahwa kendaraannya Nabi Isra Mi'raj itu namanya burak. Nah, burak itu dari kata al-barq. Ya. Burak itu artinya jalannya seperti kilat, ya, cepat sekali. Nah, seperti itu. Jadi itu ada yang mengatakan begitu. Nah, memang burak, tapi burak tidak boleh dibayangkan seperti kuda, kemudian berwajah perempuan cantik. Enggak begitu, itu merendahkan Nabi, ya. Jadi bahwa perjalanan Nabi itu seperti kilat, ya bahkan lebih dari kilat. Kenapa? Karena kalau kilat ini kan cahaya. Kecepatan materi yang bisa dibayangkan oleh manusia itu kan cahaya sekarang. Jadi kecepatan materi yang paling bisa kita bayangkan sekarang kan adalah cahaya. Dulu kita anggap suara, ternyata suara jauh lebih lambat daripada cahaya. Yang cepat itu adalah cahaya, kecepatannya 300.000 km per detik. Ya. Makanya kalau kita lihat itu, kalau kita melihat kilat, selalu kilatnya dulu nyampe, baru gunturnya. Ya. Jadi kilatnya dulu, baru guntur, baru suaranya. Padahal sebetulnya bersamaan yang namanya kilat dan guntur itu kan yang suaranya. Ya, kilat dan guntur itu ya mungkin kilatnya ini baru kan tadi dengan thunder ya. Kemudian kalau yang bersuara besar itu adalah suara bukan cahaya. Nah, itu sebetulnya bersamaan kejadiannya. Cuma dalam ilmu fisika kecepatan cahaya lebih tinggi. Maka yang pertama sampai ke kita itu adalah cahayanya, baru menyusul nanti bunyi geluduknya. Ya. Sebetulnya itu bersamaan. Tapi itu menunjukkan bahwa cahaya lebih cepat daripada suara. Jadi huwallazi yurikumul barqa, dialah Allah yang perlihatkan kepada kalian al-barq, kilat. Ya. Sehingga kemudian kilat ini menimbulkan dua hal. Ya. Jadi kilat ini barq. Jadi kilat ini jemaah sekalian menimbulkan dua hal. Yang pertama adalah khaufan, rasa takut. Tapi pada saat yang sama ada harapan. Ya. Jadi khaufan wa tama'a. Ya. Jadi makanya dalam kehidupan kita manusia itu ini dua hal tidak bisa dipisahkan. Ada khauf dan ada raja, harapan atau tama'. Tama'an itu sama dengan raja juga. Dari kata tama'an ini lahir bahasa Melayu kita menjadi tamak. Tamak itu kan pengen sekali. Jadi kalau orang ingin sekali namanya tamak. Ya. Dari kata tamak. Ya. Khaufan wa tama'an. Jadi rasa takut dan rasa harapan yang tinggi. Nah, jadi kenapa mesti takut? Ya, kan menunjukkan bahwa manusia itu harus bergantung pada lebih tinggi. Kenapa? Karena manusia itu ternyata punya kelemahan, yaitu takut kepada suara yang keras. Ya.
takut kepada cahaya yang terlalu terang. Nah, seperti itu. Cahaya yang terlalu terang itu melahirkan ketakutan. Nah, pertanyaannya, siapakah cahaya yang paling terang di atas cahaya? Nurun ala nurin. Yaitu Allah. Jadi harusnya kalau cahaya kilat saja kita takut, apalagi kepada Allah. Tapi takut itu bukan takut lari, tapi takut yang disebut dengan harapan. Takut ditolak olehnya, tapi berharap diampuni atas dosa-dosa kita dan diterima olehnya. Jadi itu khaufa wa taman dua ini. Nah, jadi seperti itu ya dengan kilat. Jadi kilat ini nanti kemudian melahirkan cahaya tadi, dan Allah mengumpamakannya dengan cahaya. Dalam Al-Quran surat An-Nur dikatakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Wa yunshi'us sahaba thiqal. Setelah ada kilat, menunjukkan bahwa akan muncul awan yang thiqal. Thiqal itu bukan tebal, tapi berat. Ya, thiqal itu berat. Ingat thiqal. Ingat kata-kata kutinggalkan kepada kalian dua hal yang berat. Atau kali dalam ayat ini dikatakan amaman sakulat itu berat. Ya, jadi sakalat itu berat. Sakalat, ingat kata sakalat tadi. Ya. Itu berat. Apa artinya berat? Berbobot. Ya, karena kadar airnya sudah mulai meningkat. Karena ketika terjadi kilat itu kan menunjukkan terjadi kondensasi setelah terjadi benturan atau pertemuan antara awan bermuatan negatif dan bermuatan positif, kan begitu Pak sekalian. Jadi awalnya air laut mengalami evaporasi penguapan, menguap ke atas, lalu kemudian menggumpal-gumpal didorong oleh angin ke daratan untuk menyiram daratan. Lalu kemudian nanti awan-awan itu ada yang mengandung negatif, ada positif, lalu berjumpa lahirlah kilat ini. Karena kita tahu kilat itu terjadi ketika terjadi pertemuan antara listrik bermuatan negatif dan bermuatan positif. Terjadilah kilat. Nah, pada saat itu maka terjadilah awan itu menjadi tebal karena sudah mulai terjadi kondensasi namanya. Jadi awalnya evaporasi, lalu kemudian terjadi kondensasi. Kondensasi itu bisa diartikan dengan pengembunan, terjadi mengembun. Nah, ketika mengembun kan menjadi air, jadi air sudah berat. Kalau tadi masih uap itu kan masih gas, masih ringan. Nah, sekarang sudah menjadi tebal, menjadi berat. Apa artinya berat? Sudah mulai tertarik oleh gravitasi. Ya. Tertarik oleh gravitasi, maka dia turun menjadi hujan. Seperti yang kita lihat pada video sebelum ini tadi. Ya. Jadi wa insyi'us sahabati kalna. Yang bisa menjelaskan ini siapa? Ya, bukan orang yang salat, bukan orang yang berpuasa, tapi orang yang berilmu pengetahuan. Saya tidak mengatakan salat tidak penting, sangat penting. Saya maksudnya ada tempatnya. Kita umat Islam hanya akan bisa berinteraksi dengan orang lain kalau kita bermanfaat bagi mereka. Dan yang bisa memberikan manfaat itu adalah pengetahuan. Jadi wa yunsyi'us sahabati qal. Dan dia kemudian yunsyi itu dengan keadaan ini, lalu kemudian muncullah as-sahab, yaitu awan. As-siqal yang berat. Jadi kita katakan awan yang berat. Kenapa? Karena sudah mengandung butiran-butiran air. Sudah mengandung embun-embun air yang kemudian karena sudah berat ditarik oleh gravitasi bumi menuju ke bawah, menuju ke daratan. Akhirnya kemudian lahirlah apa yang disebut dengan hujan, seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran itu kata hujan jarang disebutkan. Kebanyakan disebutkan dengan ma' wa anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan dari langit air. Jadi jarang kita sebutkan hujan, tapi kebanyakan air. Kita lihat di sini juga sekalian ayat berikutnya, surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 19 dan 20. Au qasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Jadi ini bicara tentang orang munafik. Perumpamaannya orang munafik seperti atau seperti qasayyibin, seperti sayyibin, hujan lebat. Hujan itu dari mana? Minas sama, dari langit tadi. Ya. Ketika hujannya deras, maka di sana fihi apa? Zulumatun, ada gelap. Ya, misalkan kalau hujan itu tadi awalnya jadi hitam, lalu kemudian terjadilah gelap, waradun disertai dengan ra'dun. Ya. Nih, ingat tadi surat Ar-Ra'du, guntur, guruh. Kemudian wabarkun, kilat. Jadi gunturnya atau guruhnya itu adalah ra'dun, sedangkan kilatnya adalah barkun. Barkun ini kilatnya. Ya. Sedangkan ra'dunya itu adalah yang suaranya. Jadi ini suaranya, ini adalah cahayanya. Cahaya dan suara.
Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadaral maut. Lalu mereka menempatkan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, di kuping mereka, telinga mereka. Minas sawa'iqi hadaral maut. Ya, karena takut mendengar petir itu, sawa'iq. Ya. Jadi khawatir mendengarkan petir itu. Ya. Wallahu muhitun bil kafirin. Dia lupa bahwa Allah mencakup, meliputi semuanya. Siapapun, muslim ataupun kafir, mukmin ataupun musyrik, semuanya dicakup. Yang gnostik ataupun agnostik, teistik ataupun ateistik, semuanya tercakup. Wallahu muhitun bil kafirin. Ya. Surat Ar-Rum. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah atau mukjizatnya ialah yurikumul barqah. Dia memperlihatkan kepada kalian al-barqah, kilat tadi jadi. Nah, karena muncul kilat, apa yang terjadi pada diri kita? Khaufan wa tamaan, sama tadi. Lahirlah rasa takut dan harapan. Nah, setelah itu apa? Wa yunazzilu minas sama'i ma'a. Lalu dia menurunkan dari langit ma'a, airnya. Jadi, dan dia menurunkan dari langit itu air. Wa yunazzilu. Jadi setelah al-barq, lahirlah ketakutan tapi sekaligus harapan. Takut itu karena suaranya menggelegar. Tetapi harapannya adalah hujan akan turun, ya, dari langit. Nah, dengan turunnya hujan dari langit apa? Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Dia pun menghidupkan bumi setelah matinya. Bumi tadinya kering, kerontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tetapi kemudian dengan adanya air, maka kemudian bumi yang tadinya mati hidup kembali. Inna fi dzalika, sungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin. Itu sebabnya mempelajari ilmu klimatologi, ilmu geofisika tadinya, itu adalah bagian daripada mukjizat Allah. Jadi bukan, tidak bisa kita katakan itu ilmu sekuler. Jadi mempelajari tata cara salat sama nilainya dengan mempelajari sebab-sebab terbentuknya kilat, karena dibicarakan dalam Al-Quran. Bahkan lebih banyak berbicara tentang alam semesta seperti ini daripada ibadah mahda dalam Al-Quran. Jadi disebutnya sebagai apa? Min ayati, ditutup dengan dzalika la ayatin liqaumi yaqilun. Menggunakan akalnya. Ya. Jadi harus menggunakan akal ini, ya. Zalika ayatil liqaumi yaqilun. Jadi berkali-kali Allah mengatakan begitu. Ya. Jadi kalau kita umat Islam sudah mengatakan saya cukuplah saya sholat, tidak perlu belajar lagi, nah berarti tidak sedang menggunakan akalnya. Karena orang menggunakan akal di sini adalah memikirkan hal seperti ini. Yang dipikirkan bukan hanya tata cara sholat, tata cara puasa, tetapi juga memikirkan kenapa kilat bisa terbentuk. Ya. Dari mana munculnya kok air tiba-tiba nantas dari langit? Apa memang di atas itu ada air? Kan faktanya tidak ada. Air itu di lautan, di samudra. Tapi kok tiba-tiba ada air yang sangat deras dari langit? Ya, kita tahu jemaah sekalian, di akhir tahun 2024 yang lalu, ya di Malaysia sampai Thailand Selatan itu kan banyak sekali banjir di mana-mana. Kemudian bulan Januari, Februari pindah ke Indonesia, banjir juga di mana-mana. Nah, banjirnya dari mana? Dari langit. Ya, kok bisa dari langit? Nah, itulah dia rahasianya. Maka dikatakan inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu ada tanda kebesaran Allah. Kenapa? Kok bisa banjir dari langit? Padahal air itu kan tidak ada di atas. Yang ada di atas itu kan adalah udara. Yang ada di atas itu kan kekosongan, hampa. Yang di atas itu kan hampa sebetulnya, tidak ada. Yang ada planet-planet. Yang ada di atas kita paling dekat bulan. Setelah itu ada Jupiter, ada Mars. Nah, kok bisa tiba-tiba muncul air? Nah, Tuhan mengatakan inna fi dzalika laayatin. Yang demikian itu ada ayat. Seperti permulanya wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ataukah di antara mujizat-mujizat Allah adalah kilat yang berujung pada turunnya air dari langit, lalu kemudian hiduplah kehidupan ini. Ya. Dengan bumi hidup setelah mati, kita pun ikut hidup. Maka dikatakan inna bidzalika ayat. Tapi bagi siapa? Liqaumi yaqilun. Ingat kaum. Kenapa kaum? Karena tadi dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi sudah terjawab bagaimana caranya menghidupkan satu kaum, mengaktifkan akalnya. Kan tadi dikatakan innallaha ayat 11 tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyir ma bi anfusihim. Nah, bagaimana caranya mengubahnya? Al-Quran mengatakan dengan memberdayakan akalnya. Ya. Jadi saya kira jemaah sekalian ini Al-Quran ini luar biasa. Indah sekali ya. Ayat 13 sekarang. Wa yusabbihu ra'du, ya, ra'du ya. Di sini muncul kata ra'du ya. Jadi ra'du tadi yang kita sebut dengan thunder tadi bahasa Inggrisnya, ataukah kita sebut dengan guntur, kalau Indonesia guntur. Guruh, guntur ya. Nah, ternyata bertasbih juga. Jadi makanya kita katakan itu mempelajari guntur itu sama dengan mempelajari makrifat kepada Allah. Karena ternyata guntur ini bertasbih nih, yusabbihu wa yusabbihu ra'du bihamdihi. Dan bertasbih kepada Allah siapa? Bertasbih dengan memuji Allah siapa? Ra'du. Ya. Wal malaikat dan malaikat. Jadi kita lihat sini malaikat setara dengan guntur. Sama-sama bertasbih dengan memujinya. Dan ini juga jawaban malaikat kepada ini juga kata-kata malaikat kepada Allah ketika Allah akan menjadikan di muka bumi khalifah. Di surat Al-Baqarah 31 ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu dima. Wa nahnu itu adalah malaikat. Wa nahnu dan kami malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sama tulisannya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami bertasbih dengan memujimu Tuhan. Nah, ternyata bukan hanya malaikat, tetapi juga guruh, guntur juga. Jadi ketika malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu, ternyata juga bukan hanya dirinya, tapi juga guru malaikat. Luar biasa. Jadi ternyata guntur, guru itu bertasbih kepada Allah. Ini Al-Quran mengatakan. Dan menggunakan fi'il apa? Fi'il mudhari. Artinya apa? Setiap saat bertasbih. Jadi bukan hanya guru pada zaman Nabi Muhammad kita, tapi guru yang ada sekarang pun juga bertasbih. Karena ini bentuk mudhari. Yusabbihur ra'du bihamdihi. Guntur atau guru itu bertasbih dengan memuji Tuhannya. Wal malaika, begitu ya malaikat. Min khifati, karena takutnya. Jadi sekarang terjawab, apa buktinya kita takut? Bertasbih. Karena kita katakan tadi, kalau kita takut, takutnya ditinggal Allah. Takut tidak diterima oleh Allah. Maka caranya bagaimana kita bertasbih dengan memujinya. Jadi ujung-ujungnya harus bertasbih. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Karena rasa takutnya. Jadi orang yang tidak bertasbih tidak merasa takut. Nah, apa puncak daripada tasbih? Salat. Maka salat itu disebut juga dengan tasbih. Jadi bahkan ada namanya salat tasbih. Jadi salat itu tasbih. Makanya kan sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Fatihah itu hanya wajib dibaca di 2 rakaat pertama. Rakaat berikutnya, ketiga dan keempat, bisa dibaca tasbih saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi bertasbih. Ya. Yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Wa yursilus sawa'iqa. Ya. Dan dia mengirim as-sawa'iq, halilintar. Yursil itu mengirim. Jadi halilintar juga apa? Rasul juga. Yursilu sawa'iq, berarti kan rasul. Ya. Jadi halilintar itu rasul dari Allah. Ya. Jadi halilintar itu adalah kombinasi antara cahaya dan suara, itu halilintar. Ya. Kombinasi antara cahaya dan halilintar. Karena tadi kalau cuma cahayanya doang, al-barq. Sedangkan kalau suaranya besar, ar-ra'du. Nah, as-sawa'iq ini adalah kombinasi antara ar-ra'du wal barqu. Ya. Maka dikatakan wa yursilus sawa'iq. Ternyata Allah mengutus itu. Ya. Jadi Allah yang ciptakan itu termasuk rasul juga untuk kita. Ini kata yursilu. Yursil itu mengutus sebetulnya. Diartikan di sini melepaskan, itu mengutus ya. As-sawa'iq fayusibu biha mayasya. Lalu kemudian dia menimpakan halilintar itu siapa yang dikehendakinya. Wahum, sementara mereka itu yujadiluna fillahi, sementara mereka membantah adanya Allah. Artinya apa?
bahwa sebetulnya kejadian-kejadian alam ini adalah merupakan manifestasi daripada Allah. Ini manifestasi daripada Allah karena kata-kata yursilus sawaika. Ya. So, sayangnya kata Tuhan, yujadiluna fillah, mereka mendebat, maksudnya membantah adanya Allah. Wa huwa syadidul mihal. Padahal Allah itu sangat keras mihalnya, siksanya. Kenapa? Karena kita lihat halilintar saja itu sedemikian kerasnya suaranya. Dan kalau ada orang yang tertimpa, ini ada tertimpa yusibu. Bapak, Ibu mungkin biasa membaca berita atau melihat langsung orang yang terkena halilintar atau petir. Itu badannya hitam, hangus. Kenapa? Karena itu kan listrik bertegangan tinggi. Itu kan listriknya sampai berapa ribu kilowatt, di atas 10.000 kilowatt. Itu apa namanya? Listriknya itu kalau halilintar atau petir. Makanya kalau ada orang terkena itu langsung biasanya hitam badannya, terbakar. Ya. Nah, jadi wa yursilus sawaika fa yusibu biha may yasha. Nah, sayangnya banyak orang yang menentang Allah. Padahal kalau halilintar saja begitu mengerikan, bagaimana dengan azab api neraka? Makanya dari kata sawaik ini di sini ini kemudian dibawa ke sini. Ya. Jadi kalau petir saja kita begitu ketakutan, dan kalau ada yang tertimpa langsung hangus, bagaimana pula dengan azab api neraka? Tentu kita berlindung kepada Allah daripadanya. Nauzubillah min dzalik. Surat An-Nur. Surat An-Nur surat 24 ayatnya 41. Allah berfirman, alam tara, apakah engkau belum melihat, menyaksikan, memperhatikan? Anallah, sungguhnya Allah, yusabbihulah, bertasbih kepadanya. Bertasbih kepada Allah siapa? Man, siapa saja. Man fis samawati wal ard, siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Ya. Man fis samawati wal ard, siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa tairu, dan bahkan burung-burung luar biasa. Jadi wa tairu safatin, burung-burung yang bersaf-saf. Ini safatin bersaf-saf sebetulnya. Ya, artinya mengembangkan sayapnya. Tapi burung itu kalau terbang kan bersaf-saf, berkelompok-kelompok. Jadi ternyata bukan hanya malaikat, tetapi juga tadi petir, bahkan berdasarkan ayat ini juga burung-burung. Ya. Karena dikatakan mamfis samawati, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, wa tairu safatin, burung-burung juga. Kullun kada alima salatahu. Nah, lahirlah kata tadi, dari kata tasbih lahir kata salat tadi. Makanya kita katakan bahwa bukti kita bertasbih adalah salat. Jadi makanya antara salat dan belajar tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi keliru besar kalau kita mengatakan, sudahlah Pak Ustadz, saya cukup salat saja, saya sudah tidak bisa lagi belajar. Ini keliru besar di sekalian. Ya, karena kita lihat di sini adalah bahwa tasbih yang muncul daripada gejala alam kemudian tak terpisahkan dengan salat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu alam itu tidak bisa dikatakan sebagai ilmu duniawi. Ilmu alam itu tidak bisa kita katakan sebagai ilmu sekuler. Ilmu alam itu adalah ilmu ilahiyah juga. Dia termasuk divine knowledge. Ya, jadi ilmu alam itu termasuk pengetahuan ilahiyah. Jadi kenapa kata-kata ini? Ya, buruk memperhatikan. Jadi ahli tentang satwa-satwa itu, ahli tentang unggas-unggasan itu, jangan pikir dia bukan ahli agama. Sebetulnya ahli agama juga. Kenapa? Ini kaitannya di sini. Ya. Cuma Baratlah yang membuat namanya sekularisasi, memisahkan, membuat dikotomi seperti itu, dan kita ikut dengan program seperti itu. Dan yang saya katakan tadi, bahwa kita ada orang pintar juga, tetapi kita merupakan turunan atau duplikasi daripada model pengetahuan di Barat dan Eropa tadi. Ya. Kullun kada alima salatahu wa tasbihahu. Jadi setiap makhluk termasuk burung-burung ini mengetahui tata cara salatnya dan tasbihnya. Kullun kada alima salatahu wa tasbihahu. Wallahu alimun bima yaf'alun. Ya, tetapi Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah tahu semuanya. Makanya pengetahuan itu diberikan kepada Nabi Sulaiman. Akibatnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam bisa berbicara dengan burung-burung, bisa berbicara dengan alam semesta. Surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard. Katakan
langit yang 7 dan bumi bertasbih kepadanya. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu. Jadi kalau kita baca versi kita membacanya dari sini. Langit yang 7 dan bumi bertasbih lahu kepada Allah. Wa man fihinna, dan apa saja yang ada di bumi itu dan di langit itu. Jadi langit yang 7, bumi dan apa yang ada di antara keduanya semuanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tak satu pun dari mereka kecuali mereka bertasbih dengan memujinya. Jadi semuanya bertasbih memuji Allah. Makanya kan ada beberapa surat tasbih. Ada sabbah lillahi, ada yusabbihu lillahi, ada. Ya. Jadi illa yusabbihu bihamdihi. Walakin akan tetapi la tafqahuna tasbihahun. Akan tetapi kalian tidak mengerti, tidak paham tasbih mereka. Ya. Walakin akan tetapi la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengerti, tidak paham tasbih mereka. Jadi mereka bertasbih dengan bahasanya masing-masing. Innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah SWT Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ayat 14 sekarang. Sebelum kita pindah ke ayat, coba Bapak, Ibu, Tuan dan Puan perhatikan patung dan burung ini. Ya, kita perhatikan yang namanya patung ya tetap batu seperti ini, dia cuma dibentuk kayak batu, kayak orang. Ya. Mana buktinya itu nggak bisa mengusir burung di kepalanya, di tangannya. Ya, jadi kalau burung itu mengeluarkan kotoran ya tetap kotor itu si patung. Kan ini menunjukkan kepada kita bahwa ya patung itu tetap batu, tetap semen, walaupun dia dibentuk seperti itu. Jadi artinya bahwa yang pantas kita sembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lahu da'watul haq ya. Jadi berdoa atau menyembah yang benar itu hanya kepadanya, dakwatul haq. Artinya doa yang benar yang sebenarnya ataukah ibadah yang sebenarnya, ini dakwah bisa diartikan ibadah. Bisa diartikan seruan, bisa diartikan doa juga. Jadi dakwah yang benar atau doa yang sebenarnya hanya untuk Allah. Jadi kalau kita bermunajat, munajat yang benar kepada Allah. Ya. Kita beribadah, ibadah yang sebenarnya al-haq adalah kepada Allah. Walladzina yad'una min dunihi, dan yang kita sembah atau yang mereka sembah selain daripada Allah. Jadi yang mereka sembah selain daripada Allah, apa saja selain Allah, termasuk tadi patung-patung. La yastajibuna lahum bisyai'in. La yastajibuna, tidak bisa mengijabah keinginan kita, harapan kita. La yastajibuna lahu bisyai'in. Contohnya tadi, bagaimana kita bisa meminta mereka menjaga kita, menjaga dirinya saya tadi dari burung-burung, tidak bisa. Ya. Jadi mengusir burung-burung di kepalanya tadi, di tangannya tidak bisa. Bagaimana bisa menyelamatkan kita? Jadi la yastajibuna lahum bisyai'in. Tidak bisa mengijabah, memenuhi keinginan kita, harapan kita sesedikit apapun. Illa kecuali orang yang seperti itu kabasiti kaffaihi. Adalah orang yang basit, membuka ya, kaffaihi kedua telapak tangannya ilal ma kepada air. Jadi membuka telapak tangannya untuk menampung air. Liyabluga fahu, dengan membawa air itu ke dalam mulutnya. Wa ma huwa bibali, tetapi tidak menyampaikannya ke mulutnya. Kenapa? Karena habis duluan itu air. Ya. Jadi ibaratnya kita mengumpulkan air dengan tangan, lalu kemudian kita membawa ke mulut, tidak sampai. Kenapa? Karena semuanya habis. Ya. Ini tidak bermanfaat. Begitulah juga dengan menyembah selain daripada Allah. Berharap menyampaikan kita, mengijabah keinginan kita, ternyata tidak bisa. Jadi illa kabasiti kaffaihi ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Ya. Padahal tidak akan pernah sampai kepadanya. Wa ma du'aul kafirin, tiadalah doanya, ibadahnya, sembahannya orang yang menolak Allah itu illa kecuali fi dalal, berada dalam ketiadaan, kesesatan. Kata dalal itu tidak ada tujuannya, tidak jelas ya.
Dalal itu hilang, binasa, sesat. Ya, ini dia. Kita lihat surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 5. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Ya. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang yad'u, menyembah, berdoa min dunillah, kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu, sesuatu yang tidak memberikan jawaban atas kebutuhan-kebutuhannya. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Wahum, dan mereka, an du'aihim, maksudnya sembahan-sembahan kita terhadap apa yang kita minta, ghafilun, lalai, tidak mungkin menerimanya. Tidak memperhatikan, tidak mengijabah. Surat Al-Kahfi ayat 52. Wa yauma yaqulu nadu syurakai. Dan nanti pada hari itu, yaqulu, Allah berkata, berfirman kepada orang-orang yang di dunia menyembah berhala, nadu, panggillah syurakai, sekutu-sekutu. Maksudnya orang sekutu-sekutu terhadapku, ya, bukan sekutu-sekutu, sekutu kalian yang persekutukan denganku. Jadi sesuatu yang kalian persekutukan denganku, maksudnya syurakai seperti itu. Panggillah sekutu-sekutu yang kalian sembah selain aku. Ya. Jadi nadu syurakai alladzina za'amtum, yang karenanya kalian menyimpang dari aku, dari saya. Pada ahum, maka panggillah mereka sekarang. Berdoalah kepada mereka. Setelah memanggilnya, berdoalah kepadanya. Falam yastajibu lahum, niscaya sekutu-sekutu yang mereka sembah di dunia tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka nanti di akhirat. Waja'alna bainahum maubiqa, bahkan kami jadikan di antara mereka maubiqa, kebinasaan. Tempat binasa artinya apa? Yaitu apa yang mereka sembah hilang dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga mereka, baik yang menyembah atau disembah, berakhir dengan maubiqa, kebinasaan. Ayat terakhir tentang sujud, ya, pentingnya sujud. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Jadi kita lihat tadi tasbih, sekarang berakhir dengan sujud. Ya. Jadi mereka bertasbih itu adalah bentuk lain daripada sujud. Dikatakan di sini, walillahi, kepada Allah lah, yasjudu, sujud, man fis samawati wal ardh. Ya. Jadi kepada Allah lah sujudnya apa, siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi apa dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi, sujud kepada Allah. Tau'an, dalam keadaan taat. Ta'an itu ta'ahnya. Wa karhan, ataupun dalam keadaan terpaksa. Kata-kata tau'an itu sukarela, kalau enggak ya mengikuti hukum alam. Wa zilalhum, dan bahkan bayangan-bayangan mereka, bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Jadi bayangan di waktu pagi, bayangan di waktu petang, semuanya juga bersujud kepada Allah. Jadi bayangan-bayangan pun bersujud kepada Allah. Artinya apa? Bayangan itu kan tidak ada sebetulnya. Kita sudah sering sampaikan bayangan itu tidak ada. Yang ada kan bendanya. Bayangan itu kan ada karena ada cahaya yang menimpa benda itu. Ya. Maka ketika cahaya tidak ada, bayangan tidak ada juga. Bayangan tidak bisa dipegang, bayangan tidak bisa dikantongi, bayangan tidak bisa diambil. Nah, karena aslinya sebetulnya hanyalah fenomena saja, bayangan. Nah, tetapi kendati demikian, Allah mengatakan bahwa bayangan sekalipun sujud. Jadi kalau ada yang tidak sujud kepada Allah melalui manusia-manusia sucinya, apa yang terjadi? Nilainya lebih rendah daripada bayangan. Nilai lebih rendah dari bayangan. Jadi kita punya nilai zilalu, jadi lebih rendah daripada bayangan. Makanya nanti dikatakan mereka ini ketika masuk neraka, dikatakan la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka itu mereka tidak mati tapi tidak hidup juga. Jadi persis seperti bayangan. Bayangan itu kalau dikatakan mati bukan, mau dikatakan hidup bukan. Kalau mati kan benda, seperti misalnya benda mati. Bisa dipegang, batu kan bisa dipegang. Bisa digunakan untuk memperhias, memperindah taman rumah. Ya, kalau batu. Bisa digunakan untuk membuat rumah. Ya. Tapi kalau bayangan nggak bisa. Kita tidak bisa
menggunakan bayangan untuk apapun juga. Nggak bisa dimakan, nggak bisa dibuat rumah. Nah, itu jadi lebih buruk daripada benda mati. Tapi bukan hidup juga. Karena namanya bayangan itu tidak hidup. Ya. Nah, Al-Quran mengatakan orang yang masuk neraka itu adalah la yamutu fiha wa la yahya. Jadi begitulah. Makanya di akhirat nantinya cuma sekian serbahagia orang yang benar-benar tidak sujud, tidak bertasbih kepada Allah, maka mereka ditempatkan dalam neraka yang lebih rendah daripada bayangan, yaitu la yamutu fiha wa la yahya. Kita lihat di sini ayatnya surat An-Nahl. Surat 16 ayat 29. Allah berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa fil ardh." Kepada Allah lah sujudnya apa yang ada di langit dan di bumi. Kepada Allah lah sujud. Jadi apa saja, tadi ada man, sekarang ma. Apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya sujud kepada Allah. Lillahi yasjudu. Min dabatin dalam bentuk dabah, hewan melata. Jadi tadi ada burung-burung, sekarang melata. Ya. Apa petir? Kalau hewan melata itu aslinya ya seperti misalnya ular, biawak, komodo, itu namanya dabah. Wal malaikat dan malaikat-malaikat juga. Jadi sama disetarakan tadi kilat dan malaikat. Ya. Sekarang adalah hewan melata dan malaikat. Jadi minda batin wal malaikat wahum la yastakbirun. Dan mereka baik hewan melata ataupun malaikat tidak pernah merasa sombong, tidak pernah istikbar. Wahum la yastakbirun. Yang istikbar itu siapa? Yang istikbar itu cuma iblis. Ya, aba wastakbarat. Maka siapa di antara kita manusia juga istikbar, sombongkan diri, maka dia menjatuhkan dirinya sama dengan iblis dan lebih rendah daripada hewan-hewan melata. Makanya di tempat lain di surat Al-Anfal dikatakan inna syarrad dawab. Dawab itu bentuk jamak dari dabbah. Inna syarrad dawab indallah as-summul bukmul ladzina la yaqilun. Seburuk-buruk hewan melata di sisi Allah adalah orang manusia yang tidak mau lagi mendengar, yang tidak mau lagi berdiskusi. Mereka itu siapa? La yaqilun, yang tidak menggunakan akal pikirannya. Nah, di sini disebutkan karena hewan melata saja itu adalah bertasbih dan sujud kepada Allah. Dan siapa yang tidak sujud kepada Allah disebut dengan yastakbirun. Terakhir surat Haji ayat 18. Alam tara anna Allah, apakah kau tidak memperhatikan bahwa sungguhnya kepada Allah lah sujudnya man fis samawati wal ardh. Sungguhnya Allah kepadanya lah sujud man. Kalau tadi kama, ini tadi di sini ma. Ma. Sini sekarang adalah man. Jadi kalau ma apa, kalau man siapa. Jadi annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Di man fis samawati wa man fil ardh. Siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Wasyamsu juga matahari. Wal kamaru rembulan. Wan nujum bintang-bintang. Wal jibal gunung-gunung. Wasyajaru pohon-pohon. Wad dawab dan hewan-hewan melata. Coba luar biasa. Semuanya sujud kepada Allah. Ya. Yasjudu lahu. Alangkah nistanya kita jemaah sekalian kalau tidak sujud kepadanya. Wa katsirun minan nas, cuma di antara manusia ada yang tidak sujud. Banyak di antara manusia sujud juga di wa katsirun minan nas. Ya. Wa katsirun haqqa alaihil adab, tetapi banyak juga di antara manusia yang memilih adab. Katsirun haqqa alaihil adab. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, bagaimana cara dihinakan oleh Allah? Yaitu kalau tidak sujud tadi di sini. Ya. Kalau tidak sujud ya berarti Allah hinakan. Fama lahu min mukrim, dan Allah tidak akan berikan kemuliaan kepadanya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Inilah jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran berbicara surat Ar-Ra'd, judulnya petir, tapi membicarakan bahwa semua hal ternyata bertasbih dan sujud kepada Allah. Ya. Maka mempelajari alam semesta, mempelajari ilmu pengetahuan, bukanlah mempelajari dunia, tetapi mempelajari ilmu-ilmu dari Allah SWT berkaitan dengan seluruh makhluknya yang sujud dan bertasbih kepadanya.
Sebelum kita diskusi, mari kita lihat dulu satu hadis berikut ini tentang sujud, keutamaan sujud kepada Allah. Ya. Ini hadis dari Imam Ahmad. Ya, kita ambil dari sini saja. Nabi bersabda ini, ya, Rasulullah SAW berkata, "Ma min muslimin yasjudullah sajadatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan au hattan anhu biha khati'atan." Tidak ada satu orang muslim yang bersujud kepada Allah. Mamin muslim, tidak ada seorang muslim yang berserah diri, yasjudullah, yang sujud kepada Allah, sajadatan, minimal satu sujud, tidak ada satu sujud. Jadi tidak ada seorang bersujud dengan satu sujud. Apalagi kalau banyak sujud. Jadi setiap kita bersujud, tidak ada imbalannya illa kecuali rafa'ahullah biha. Allah mengangkatnya dengan sujudnya itu darajatan, satu derajat. Di satu sujud Allah mengangkat seorang dengan satu derajat. Au hattan anhu biha khati'atan. Atau Allah menghapuskan daripadanya khati'atan, kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita sujud satu kali, maka Allah mengangkat satu derajat atau minimal akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, mudah-mudahan kita selalu mempraktikkan dan sekaligus memahami makna sujud. Bahwa sujud itu penting, dan sujud secara zahir artinya meletakkan jidat di bawah, tetapi makna daripada sujud di sini adalah lebih daripada itu, yaitu mengakui Allah dan orang-orang yang tadi yang Allah utus. Bahkan tadi petir pun juga tadi adalah utusan Allah SWT, dan dengan petir kita teringat kepadanya sehingga lahirlah dua hal, yaitu khaufan wa tama'an. Semoga bermanfaat. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam ayat yang terakhir itu kalimat walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, kemudian diperkuatkan dengan sambungan tau'an wa karhan. Maka apakah ini satu pembelajaran bagi kita bahawa di alam tajalli ni kita terikat dengan sistem sebab akibat, dan sebab akibat ni adalah berteraskan kepada Allah dah kasih kita kemampuan, kita pilih. Apa pun kita pilih, maka baik buruknya akan balik pada kita. What goes wrong comes wrong. Maka ini membuat kita bertambah mesra dengan basmalah kembali, bahawa Allah tak pernah pun kecuali menyebarluarkan basmalah Rahman Rahimnya tadi di merata tempat. Tapi kalau kita nak juga terkutuk, terlaknat atau ended up berada dalam keluar daripada rahmatnya tadi, maka itu sendiri adalah sistem sebab akibat yang kita pilih. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian terbahagia, kita pernah sampaikan di sini surat Al-A'raf ayat 54 ya. Kita lihat dulu surat Al-A'raf 54. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 54. Nah, di sini ada kata-kata ala, catatlah, ingatlah. Ingatlah, lahu milik Allah lah, al-khalqu wal amru. Khalq ciptaan, dan al-amr amr urusan. Amr ya. Amr ini perintah atau urusan atau hukum. Jadi kesimpulannya setiap hal terdiri dari dua, ada bendanya, ada hukum yang mengatur benda itu. Contohnya saya di depan kita ada batu. Nah, batu itu kita lihat sebagai batu, sebagai hal, tetapi dia tetap menjadi batu di situ karena ada amar padanya. Misalnya kekuatannya yang tidak bisa melebur. Coba kalau batu bisa melebur seperti es, nah dia menghilang ketika musim panas. Dia tetap ada batu di situ karena ada amar padanya. Yang kedua, batu itu terikat oleh gravitasi, maka dia tetap ada di atas bumi. Coba kalau dia berbentuk gas, dia hilang. Kita tidak lihat. Nah, seperti itu.
Jadi setiap yang bereksistensi selalu ada dua, ada khalqnya, ada amrnya. Malaikat ada khalqnya, ada amrnya. Jadi semuanya ada khalq dan amr. Nah, sekarang kita bicara tentang amr, karena ini pertanyaannya Pak Nur tadi. Nah, apa intisari daripada amr ini? Intisari daripada amr ini adalah hukum sebab akibat. Ya, jadi intisari daripada amr itu adalah hukum sebab akibat, cause and effect. Ya. Jadi adalah sebab dan akibat. Jadi itu yang terjadi. Nah, sebab akibat ini bahkan menjadi inti daripada kehidupan kita. Kenapa ada dunia, kenapa ada akhirat? Nah, seperti itu. Karena itu adalah amrnya Allah. Dunia adalah sebab, akhirat adalah akibat. Jadi kita semuanya di dunia ini akibatnya nanti cuma dua. Surga kah atau neraka kah? Kalau kita melakukan sebab surga di dunia, nanti di akhirat kita akan ditempatkan di surga. Tapi kalau kita melakukan sebab neraka di dunia, nanti di akhirat kita akan dapat neraka. Seperti itu. Jadi dunia ini adalah sebab dan akhirat adalah akibatnya. Jadi dengan demikian, begitu manusia menerima hukum sebab akibat, maka otomatis harusnya menerima adanya akhirat. Jadi akhirat itu tidak perlu dipikirkan sebetulnya. Apa sebabnya? Pernah kita terangkan bahwa yang namanya akibat adalah otomatis muncul dari sebab. Jadi kalau bahasa lainnya, akibat itu adalah konsekuensi logis daripada sebab. Ya, seperti tadi, begitu kita benturkan kepala di tembok, pasti terasa sakit. Sakit itu akibat, sebabnya kita benturkan kepala di tembok, ya, di dinding. Begitu kita masukkan tangan kita di atas api, panas. Ya, kenapa? Panas itu akibat. Sedangkan sebabnya kita menempatkan tangan di atas api. Nah, itu sebabnya panas. Nah, itu adalah sebab akibat. Nah, jadi dengan demikian, akhirat itu sebetulnya nggak perlu dipikirkan. Kenapa? Akibat itu otomatis daripada sebab. Yang dipikirkan itu apa? Sebab sebetulnya. Jadi kalau ada yang menerima dunia, tapi tidak menerima akhirat, sama dengan menerima sebab, tapi tidak menerima akibat. Dan itu tidak mungkin. Karena sebab dan akibat adalah satu pasang. Tidak pernah berpisah. Ya, kalau bahasa para pemikirnya, para intelektualnya mengatakan, ya namanya akibat adalah kemestian daripada sebab. Jadi kalau ada sebab, pasti akibatnya muncul dengan otomatis. Emas, satu kemestian. Ya. Jadi akibat itu kemestian, sedangkan sebab bukan kemestian. Kenapa? Sebab itu adalah pilihan, opsi, opsional. Sedangkan yang namanya akibat itu adalah kemestian. Ya, jadi akibat itu harus, mesti, sedangkan yang namanya sebab, ya kita pilih. Kita lah yang memilih, mau memasukkan tangan kita di atas api atau tidak. Tetapi begitu kita pilih masukkan tangan kita ke api, otomatis sudah pasti akan panas. Ya. Kita memilih apakah kita membenturkan kepala kita di tembok atau tidak, itu pilihan opsional. Tapi begitu kita memilih membenturkan kepala di tembok, sudah pasti akan sakit. Nah, begitu kita hidup di dunia, sudah pasti akan ada akhirat. Karena akhirat adalah akibat, efek daripada dunia. Dunia adalah cause-nya. Gitu. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada jemaah sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Ada? Silakan. Iya. Ya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, soal sebab akibat, terus yang bagaimana kasusnya dengan Nabi Ibrahim ketika kita sudah hukum ketika kita dibakar pasti kita kepanasan, tetapi pasti terbakar. Bagaimana dengan kasusnya dengan Nabi Ibrahim? Bagaimana? Kenapa bisa ada apa yang tidak sesuai dengan hukum pengecualian dari hukum sebab akibat itu? Jadi bagaimana menjelaskan itu, Ustaz? Terima kasih. Baik, sama-sama. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kasusnya Nabi Ibrahim ini kembali tadi kepada surat Al-Araf. Mungkin tadi masih ingat surat 7 ayat 54 tadi. Apa tadi kata Allah di sana? Lahul khalqu wal amru. Kepunyaan Allah lah. Jadi tadi ayat mengatakan ala lahul khalqu wal amru.
Ketahuilah, catatlah, ingatlah bahwa Allah itu mempunyai dua, khalq dan amr. Jadi ingat, kata kuncinya ada pada kata lahu. Oke, kita masuk di masuk di screen ya, biar lihat ya. Supaya kita lebih gampang memberikan tekanan-tekanan ini tadi. Jadi key-nya di sini nih, kata kuncinya di sini nih, ya, lahu. Jadi namanya khalq dan amr itu adalah kepunyaan Allah. Termasuk tadi hukum sebab akibat kepunyaan Allah. Ulangi lagi, sebab akibat kepunyaan Allah. Apa artinya kepunyaan Allah? Allah punya otoritas mutlak terhadapnya. Jadi sebab akibat bisa tidak berlaku kalau apa? Kalau Allah mau menghendakinya. Bisa dimengerti. Kalau hukum sebab akibat tidak bisa dipengaruhi Allah, berarti hukum sebab akibat lebih tinggi daripada Allah. Kalau hukum sebab akibat lebih tinggi dari Allah, berarti ayat ini salah. Ya. Karena kata lahu itu adalah miliknya. Milik itu penguasanya. Yang namanya pemilik kan penguasa. Jadi ketahuilah, makanya dikatakan ketahuilah, camkan. Kata kuncinya di sini nih. Camkanlah, ingatlah bahwa hukum sebab akibat itu milik Allah. Nah, kenapa tadi Nabi Ibrahim tidak terbakar? Karena Allah sebagai pemilik hukum sebab akibat api berkata, ya nar, wahai api, itu kan ada di Quran. Ya naru kuni bardan wa salam. Itu Allah yang bilang begitu. Ya. Nah, ketika Allah berkata begitu dan api tidak mau, maka berarti apinya membangkang. Dan itu tidak mungkin, kan begitu. Jadi kata bardan wa salam itu ada di Quran. Ya. Jadi bardan wa salaman ala Ibrahim ini diri. Ya. Nah, dikatakan di sini, qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Surat Al-Anbiya ayat 69. Surat Anbiya itu 2169 ya. Nah, jadi ini jawabannya ya. Nah, qulna, kami berfirman kata Tuhan. Ya naru, wahai api, kuni jadilah bardan dingin. Jadi kata Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkata kamu dingin baru tidak dingin, berarti Tuhan tidak berkuasa atas api. Berarti bukan milik Tuhan itu hukum sebab akibat. Jadi kata-katanya kuni jadilah bardan dingin wasalaman, dan beri keselamatanlah, selamatkan Allah Ibrahim. Nah, kamu gitu. Jadi Allah yang bilang. Nah, kalau misalnya kita mengatakan, kok bisa Allah tidak mengubah hukum sebab akibat? Nah, pertanyaannya ialah, kalau Allah tidak bisa mengubah hukum sebab akibat, kita bertanya, bagaimana Allah menciptakan hukum sebab akibat? Ya. Karena hukum sebab itu ciptaannya tentu bisa diubah. Bisa dia tidak berlakukan. Sebelum Allah berkata kun fayakun, belum ada hukum sebab akibat. Jadi sebab akibat itu dari Allah. Otoritasnya Allah, prerogatifnya Allah. Murni kekuasaan Allah baginya. Nah, dengan itulah sudah mujizat. Apa artinya mujizat? Allah berkata, mengintervensi. Seperti contohnya air tidak mungkin terbelah. Ingat, air tidak mungkin terbelah. Ya. Air itu tidak bisa terpisah. Itu hukum air itu adalah memiliki hukum kafilaris, hukum bejana berhubungan namanya. Tidak mungkin berpisah itu air, kecuali ada temboknya. Tapi pada saat Nabi Musa kok bisa terpisah, bisa terbelah? Ya, karena Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, lemparkan tongkatmu, ya, nanti akan terbelah itu lautan. Seperti itu. Nah, jadi itu artinya apa? Perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah melalui Nabi Ibrahim, perbuatan Allah melalui tongkat, perbuatan Allah melalui tangannya Nabi Isa, sehingga orang mati bisa hidup kembali. Jadi itulah penjelasannya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pak Ustaz.